Halo Koneksi, kembali lagi di Bincang di KPK. Kali ini kita akan membahas terkait dengan PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Nah, di sebelah saya sudah ada Mbak Irene dari Direktorat Jejaring Pendidikan. Halo Mbak Irene, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Nah, kemudian ada Mbak Heni Kusumaningrum dari Direktorat Gratifikasi. Mbak Heni, apa kabar? Halo, selamat pagi, kabar baik. Kabar baik ya. Oke, nah kedua narasumber kita pada pagi hari ini akan membahas terkait dengan PPDB dan kita akan langsung bertanya ya. Kita coba tanya dulu ke Mbak Irene. Mbak Irene, pertanyaan pertama. Nah, bagaimana tren dan modus operandi terkait dengan gratifikasi ataupun pungli di dunia pendidikan saat ini? Kalau menurut Mbak Irene gimana? Jadi gini, kalau di pendidikan kita baru aja meluncurkan nilai atau hasil dari survei penilaian integritas pendidikan atau SPI pendidikan atas tahun 2023 di awal 2024 ini. Jadi dari hasil SPI pendidikan 2023 ini ternyata memang temuannya tuh ada salah satunya gratifikasi di sekolah dan juga di kampus gitu. Nah, terus selain gratifikasi itu ada juga kecurangan yang dilakukan guru pada saat misalnya lagi mau ada buat sertifikasi guru. Nah, itu tuh di situ ada kecurangan, ternyata jadinya pungli gitu. Nah, dari temuan di SPI ini sebenarnya kita bisa ngelihat juga bahwa gratifikasi di pendidikan itu nggak cuma karena ada momen tertentu gitu, tapi juga tanpa ada momen tuh juga bisa terjadi gratifikasi gitu, Kelvin. Jadi misalnya gini, kalau ada momen tuh biasanya karena ada ulang tahun, misalnya ulang tahun guru gitu ya, atau misalnya kelulusan gitu ya. Terus tadi kayak yang mau kita bahas nih soal PPDB gitu ya. Nah, ada lagi yang tanpa momen gitu. Tanpa momen tuh misalnya gini, nggak ada momen apa-apa tapi kita jajanin guru gitu. Oh, ada juga kayak gitu ya? Ada jajanin guru. Misalnya memang nggak fancy banget sih. Misalnya kayak Bu, ayo makan bakso yuk gitu kan ya. Sekarang anak SD, anak SMP, SMA udah kan pada ngajakin gitu ya? Iya, kadang nggak cuma anak SD-nya aja kan, biasanya suka ditungguin sama orang tua murid nih di sekolah gitu kan. Nah, orang tuanya yang ngajak makan gitu kan. Bukan siswanya. Bukan siswanya. Nah, terus habis gitu misalnya ketemu di warung gitu karena sekarang kan zonasi ya, jadi yang namanya guru sama siswa itu sekolah itu kayak masih deketan gitu loh. Jadi akhirnya pas ketemu di warung lagi atau di minimarket gitu, belanjaannya dibayarin gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya tanpa ada momen tertentu. Nah, terus ada juga misalnya ngasih hadiah atau ya kayak tadi ya kecil-kecilan ke penjaga sekolah. Jadi nggak harus guru juga gitu loh maksudnya, tapi penghuni sekolah lainnya gitu. Nah, ketika kita harus bisa bedain juga sih, Calvin. Misalnya gini, kalau misalnya ada anak telat, orang tuanya ngasih sesuatu ke penjaga sekolah gitu ya, biar anaknya bisa masuk, itu kan lebih ke suap sebenarnya kan. Orang tuanya ngasih sesuatu nih biar anaknya masuk ke kelas gitu kan. Nah, tapi ada juga ketika kita ngasih gratifikasi itu yang kecil-kecilan itu, ini sifatnya tuh kayak kita tanam budi gitu loh. Jadi kita lebih ke situ ya, tanam lebih budinya ke tanam itu ya, budi bahaya itu ya. gitu loh. Jadi misalnya si penjaga sekolah tuh lihat, wah si anak ini telat nih gitu kan, tapi kemarin-kemarin mamanya baik banget ngasihin ini tuh segala macem gitu kan. Akhirnya lah boleh masuk. Padahal gitu. udah telat ya, harusnya gerbang udah ditutup nih misalkan ya. Nah, itu yang sebenarnya lebih ke gratifikasi yang tadi itu ya, yang tanpa momen gitu. Dan memang dari kemarin hasil SPI pendidikan itu juga ada 24,6% hasilnya adalah siswa ini tahu gitu ya bahwa ada gratifikasi pada saat PPDB berlangsung gitu loh. Dan ada juga guru bahkan juga menyatakan kalau misalnya sebenarnya ada anak yang nggak memenuhi syarat untuk diterima di sekolah itu gitu loh, tapi dia bisa masuk gitu. Karena nah, itu juga si zonasinya atau emang ada suapnya itu tadi sendiri? Bisa jadi ada suapnya gitu loh. Iya, dan itu tuh lumayan gede juga ya. Kalau tadi itu 24,6% guru yang yang tahu gitu ya bahwa ada gratifikasi di PPDB, memberikan sesuatu gitu ya, imbalan tertentu supaya anak masuk ke sekolah itu.
Terus juga ada sekitar 42,4% itu guru menyatakan bahwa siswa tidak memenuhi syarat atau ketentuan penerimaan tapi tetap diterima masuk jadi siswa di sekolah gitu. Kalau pungli itu lebih kayak yang tadi ya, bisa jadi sertifikasi guru gitu ya. Nah terus habis gitu mungkin juga gurunya nih ngasih sinyal-sinyal, biasanya nitip gitu. Jadi kayak aku ibu pengen atau ibu atau bapak pengen kode pengen kode. Jam tangan nih misalnya, jam tangan digital misalnya gitu kan atau apa. Nah akhirnya anak-anak ini dikumpulin gitu ya, maksudnya kalau biar mereka tuh ngeluarin duit gitu ya buat dikumpulin gitu, buat beli kado si gurunya. Atau ada yang atas nama komite gitu. Atas nama komite tuh berarti si guru ini atau kepala sekolah ini ngomong ke komite, nanti komite baru minta ke orang tua murid gitu loh. Nih jadi bisa perpanjangan tangan untuk pungli itu tadi malahan ya. Iya, jadi sekarang tuh fenomenanya banyak gitu loh. Modus-modusnya tuh udah banyak ya di sekolah banget ya. Di sekolah kayak gitu. Oke, aku ke Mbak Heni ya. Nah, Mbak Heni kalau tadi dari sudut pandang gratifikasi, Direktorat Gratifikasi, gimana sih modus operandi gratifikasi ataupun pungli yang ada di dunia pendidikan kalau dari pandangan Mbak Heni? Oke, jadi sebenarnya kalau secara tren gratifikasi di dunia pendidikan ini bukan hal yang jarang atau langka ya, beneran itu bukan terjadi. Yang baru ya. Bukan yang baru gitu. Ngomongin modus operandi ini lumayan bermacam-macam gitu, dari sekolah, dari murid ke gurunya misalnya, terus dari murid ke tenaga pendidik, antar guru dan tenaga pendidik, antar guru, antar tenaga pendidik, bahkan juga ke dinasnya juga. Kemudian juga ada proses-proses di mana ini juga temuan kita juga ada proses di mana sekolah itu malah ngasih ke muridnya gitu. Ini seru banget dibahas gitu. Itu seru ya kayaknya. Itu baru dengar saya malah dari guru ke ternyata dari sekolah ke murid juga ada yang ngasih gitu. Dan memang modus operandinya tuh lumayan macam-macam ya. Biasanya kalau guru ke murid ke guru misalnya, itu yang paling sering kita lihat kan kalau misalnya kenaikan kelas gitu ya. Biasanya dalam tanda kutip, oh nggak apa-apa Bu, cuman tanda terima kasih kok, kan udah ngajar kita setahun dengan baik hati gitu. Yang memang sebenarnya secara konteks budaya itu hal yang sangat lumrah di Indonesia gitu kan. Kita udah terbiasa memberi dan menerima dari zaman Majapahit gitu. Kemudian yang menjadi PR-nya adalah ketika konteks memberi dan menerima secara konteks budaya ini ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Ada kepentingan-kepentingan tertentu yang jatuhnya nanti ketika guru itu nggak menerima suatu pemberian dari anak muridnya, dia takutnya ngasih perlakuan yang beda ke muridnya. Ada preferensi tertentu ke satu orang kepada yang lain gitu. Betul sekali. Dan favoritism gitu favoritism. Benar banget, favoritism. Jadi kayak kayaknya nih anak lumayan ini deh potensial buat ngasih saya ketika saya mau lulus, atau misalnya kayak si anak mau lulus kayak gitu, dia dapat perlakuan spesial gitu. Dan sebenarnya itu kan yang paling dihindari gitu ya. Ini juga kita anggap sebagai hal-hal yang merugikan baik si sekolahnya juga si muridnya, karena muridnya juga jadi nggak bisa mengandalkan diri sendiri gitu. Dia dengan dia nggak ngasih, takutnya jadi aku kan nggak ngasih apa-apa, takutnya nilaiku jelek gitu. Iya. Aku dengar juga bahwa ada kemungkinan orang tua murid ataupun siswa itu sendiri jadi merasa kayak kalau aku nggak memberikan sesuatu kepada guru, aku nggak bisa dapat special treatment gitu dari guru. Itu terjadi ya berarti ya? Terjadi juga, dan itu kan yang kita takutkan, itu menghilangkan rasa kepercayaan diri si murid gitu kan sebagai siswa, yang sebenarnya haknya dia sama sebagai siswa kan mendapatkan pengajaran dan juga pelajaran di sekolah gitu. Dan tadi juga ada konteks di mana sekolah ngasih ke murid. Nah itu tadi gimana Mbak? Ini juga menarik karena itu menarik ya Mbak Iren ya. Iya. Ada beberapa daerah di Indonesia yang memang di satu daerah tersebut lebih suka atau lebih mengimani, gimana ya bahasanya, lebih menyenangi konsep-konsep sekolah yang sifatnya keagamaan, pesantren, madrasah, dan juga agama-agama lain gitu. Dan sekolah-sekolah ini biasanya memang munculnya tuh cukup sporadis dan banyak. Dan ketika mereka membuka sekolah baru, mereka pastinya punya upaya-upaya buat nge-guide muridnya dong. Kan nggak mungkin mereka bikin sekolah kosongan gitu sekolahnya. Jadi akhirnya mereka
ngasih free seragam, ngasih free barang-barang. Nanti kalau daftar ke sekolah kita kasih seragam atau SPP-nya gratis kayak gitu. Itu memang sebenarnya juga bentuk gratifikasi gitu dari sekolah ke muridnya. Jadi lumayan banyak ya. Kalau dari guru ke tenaga pendidik atau selevelnya atau kedinasan juga ada. Biasanya terkait promosi atau mutasi gitu-gitu. Jadi lumayan nggak langka sih sebenarnya. Emang sudah umum ya. Dan ini memang harusnya segera diantisipasi begitu ya. Oke, mungkin aku balik ke Mbak Iren dulu terkait dengan dari Direktorat Jejaring Pendidikan di KPK. Nah, ini kan bekerja untuk mendorong budaya-budaya anti korupsi. Kalau tadi kita ngomongin udah ada modus-modusnya nih Mbak Iren. Nah, kalau dari Jejaring Pendidikan sendiri apa nih langkah-langkah yang dilakukan, yang diambil? Oke. Jadi di tahun 2018 itu Jejaring Pendidikan bersama dengan beberapa kementerian gitu ya. Ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Kemendikbudristek lah ya. Itu terus ada Kementerian Agama, Kemendagri, itu memang sudah ada komitmen dan reaksi terkait pendidikan anti korupsi. Nah, di 2023 kami meluncurkan strategi pendidikan anti korupsi gitu. Di mana di situ ada dua strategi gitu, Calvin. Jadi pertama itu internalisasi nilai integritas kepada peserta didik, dan yang kedua ada menciptakan ekosistem pendidikan yang berintegritas. Jadi memang kita pengen dua strategi ini nggak cuma nyasar ke karakter peserta didiknya juga, tapi juga ke stakeholder gitu, karena nggak mungkin kan kita pengen anak-anak semuanya berintegritas tapi mereka sendiri juga masih lihat gitu loh praktek-praktek yang nggak benar, yang tindakan koruptif dan terjadi di sekitaran mereka gitu. Jadi kita pengen selain karakter anak didiknya, ya ekosistemnya kita benerin juga gitu. Nah, sejauh ini itu ada 443 Pemda yang udah mengeluarkan regulasi terkait pendidikan anti korupsi gitu. Nah, nantinya sih kita pengennya ada kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan gitu ya dari regulasi ini gitu ya, diterapkan di sekolah gitu sih. Oke. Thank you Mbak Iren. Nah, aku ke Mbak Heni lagi terkait dengan strategi KPK untuk mencegah dan memberantas gratifikasi terkhususnya di dunia pendidikan. Dalam hal ini kan PPDB kita berarti ngomongin dari SD ya, jenjang SD sampai ke SMA, betul ya? Betul. Oke. Nah, kalau dari gratifikasi bagaimana Mbak Heni? Nah, pas banget nih ngomongin tentang PPDB ya. Jadi KPK melalui Direktorat Gratifikasi bekerja sama juga dengan Jaringan Pendidikan, juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita baru saja meluncurkan surat edaran. Jadi KPK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru saja mengeluarkan surat edaran nomor 7 tahun 2024. Isinya adalah tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di momen PPDB. Nah, intinya pada surat edaran itu kami menghimbau untuk para pendidik, tenaga pendidik dan juga para kedinasan untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, dalam konteks apapun. Kemudian kita juga mengajak para orang tua, wali murid juga jangan memberikan dong. Kalau misalnya mereka nggak mau menerima, mereka jangan sampai memberi juga gitu. Dan artinya tidak ada trigger dari orang tua ya. Kemudian juga yang terakhir kita minta ke inspektorat dan juga kepala daerah untuk juga turut mengawasi jalannya PPDB di daerah masing-masing. Dan tidak hanya itu, sebenarnya KPK juga mengeluarkan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita juga lewat jaga.id. Kita juga membuka satu kanal di mana masyarakat itu bisa ngecek status program Indonesia Pintarnya seperti apa. Apakah dia eligible untuk menerima PIP, kemudian kapankah dia menerima. Kemudian selain itu juga ada cek terkait dana BOS. Di situ masyarakat juga bisa cek dana BOS yang diterima oleh sekolah itu berapa dan juga peruntukannya apa. Selain itu juga ada literasi yang intinya sebenarnya adalah ibarat tuh kayak semua informasi terkait pendidikan disarikan dengan bahasa yang lebih mudah gitu. Jadi sebenarnya itu semua termuat dalam aturan, dalam undang-undang, dalam peraturan. Cuman kita mencoba mensarikan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dan lebih
user friendly dalam tanda kutip ya. Okay. Jadi nggak cuma itu aja sih. Oke, berarti kawan aksi bisa cek di jaga.id ya untuk informasi yang tadi disampaikan oleh Mbak Heni. Nah, kemudian ada nggak sinergi antara Mbak Heni dari Direktorat Gratifikasi dan juga Mbak Irene untuk membangun sistem PPDB yang artinya lebih lebih kompleks lagi untuk bisa membebaskan sekolah nih dari praktek-praktek gratifikasi. Mungkin aku ke Mbak Heni dulu ya. Oh boleh, okay. Aku dulu. Yeah. Baik. Kalau dari KPK melalui Direktorat Gratifikasi, kita mostly akan memantau dan juga bekerja sama langsung dengan Kemendikbud. Kita perbanyak segi edukasi dan juga literasi gratifikasinya. Jadi kita melalui pembangunan budaya anti gratifikasi, kita menekankan bahwa sudahlah budaya itu budaya untuk memberi dan menerima gitu. Kita banyak melakukan sosialisasi, banyak melakukan internalisasi, kita mulai buka awareness terkait gimana sih efek atau dampak buruk dan juga dampak negatif dari proses gratifikasi itu. Dan kami bekerja sama dengan Kemendikbud, kita mengeluarkan beberapa bentuk-bentuk materi sosialisasi, bentuk-bentuk komunikasi yang baik dan juga berstrategi supaya praktik tersebut juga mulai turun gitu. Oke. Nah, kalau tambahan dari Mbak Iren? Kalau dari Jardik sendiri, ya itu kita memang ada ini sih. Kalau terkait gratifikasi, tiap kita ada kegiatan tentang penguatan kapasitas gitu ya, materi-materi itu kita sampaikan lagi gitu. Karena mau dibilang cuman ini gratifikasi cuman untuk yang PNS aja misalnya gitu ya, untuk yang negeri aja, swasta enggak. Tapi sebenarnya kita tuh lebih pengen di situ ada nilai integritas gitu, yang harus ditanamkan ke semua gitu, bukan hanya yang negeri, yang swasta enggak misalnya kayak gitu. Nah jadi tiap pada webinar atau kegiatan yang berkaitan dengan penguatan kapasitas gitu ya, baik untuk kepala sekolah, guru, pengawas sekolah gitu ya, terus ada buat dinas juga gitu ya. Nah itu kita sampaikan juga materi terkait gratifikasi. Sampaikan. Berarti nggak cuma secara konvensional melalui sosialisasi aja ke dinas-dinas maupun ke inspektorat, tapi juga ada konten digital. Konten digitalnya juga ada. Juga. Nah, kalau untuk ke orang tua ada nggak nih? Kalau ke orang tua kita tuh biasanya ini sih lebih mendorong jangan sampai mereka tuh jadi pihak pemberi gitu, karena pada dasarnya betul, karena pada dasarnya gratifikasi itu nggak akan terjadi kalau nggak ada yang ngasih gitu kan, nggak ada pemberi dan juga mungkin jadinya penerimanya juga nggak ada nih barang gitu kan. Nah makanya kemarin aku sempat sampaikan juga tapi di kampus ya, bahwa ketika menyampaikan materi atau materi sosialisasi gitu ya, atau misalnya kayak bareng banner deh gitu ya, bentuk komunikasinya berupa banner, kita harus tahu siapa tujuan si konten ini gitu. Kalau misalnya kontennya itu tujuannya untuk orang-orang yang lewat, kalau di kampus berarti kan mahasiswa. Gitu ya. Kalau di sekolah berarti siswa dan orang tua gitu ya. Ya berarti isi kontennya jangan memberi gratifikasi gitu loh. Tapi ketika kontennya bannernya adalah dilarang menerima gratifikasi, mereka nggak masuk gitu, nggak relate jadinya, nggak relate gitu kan, jadinya ya sebenarnya penempatan konten tuh juga perlu gitu. Nah mungkin untuk yang penerimaan gratifikasi jangan menerima gitu-gitu, lebih di dekatnya ruang guru misalnya ya kan, atau ruang dosen, itu mereka mungkin masih relate gitu di kantor rektorat misalnya gitu kalau di kampus. Tapi kalau misalnya di yang umum yang kelihatan sama calon-calon pemberi potensial pemberi, ya berarti ya jangan memberi gratifikasi dan jangan sampai ada mereka nih tetap maksa gitu loh, padahal sekolah udah announce mereka tidak menerima, nggak mau nerima gratifikasi, tapi ayolah gitu kan dari si pemberi orang ini tua ya orang tua kalau di sekolah gitu kan, atau wali murid mau kasih tetap kasih kayak gitu sih. Oke. Nah aku ke Mbak Heni lagi. Kalau misalkan ada case dari yang sudah diceritakan Mbak Iren, misalkan nih ternyata masih ada pemberi gitu kan, kemudian disodorkan, apa nih yang harus dilakukan sama ASN, tenaga pengajar, tenaga pendidik nih Mbak Heni kira-kira?
Baik, jadi dari tenaga pendidik mau dia ASN mau dia non ASN gitu, sebenarnya memang mereka nggak boleh menerima gratifikasi dalam konteks apapun. Namun misalnya tadi Mbak Iren cerita ya, sekolah udah masang banner atau flyer, jangan untuk para guru nih, jangan menerima gratifikasi. Kadang yang lebih kreatif malah orang tua muridnya. Iya. Tahu-tahu di rumah, Tahu-tahu disamperin ya. Benar-benar. Disamperin gitu. Jadi memang ketika dilarang kadang cara lainnya tuh lebih liar lagi gitu. Betul. Dan konteks yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya adalah ketika guru itu secara sengaja maupun tidak sengaja menerima, mereka sebaiknya segera melapor ke KPK melalui kanal-kanal yang udah ada. Jadi KPK menyediakan beberapa kanal. Pertama yang paling mudah dan paling gampang diakses itu melalui goal.kpk.go.id. Kemudian yang kedua adalah melalui email, bisa ke pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. Nah, di situ Bapak Ibu bisa langsung tuliskan tentang kriterianya seperti apa, kronologinya seperti apa. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa ceritakan terkait kronologinya seperti apa, bendanya apa, kemudian konteksnya gimana, atau detail-detail lain lah gitu. Kira-kira kalau misalkan pemberi perlu kita tulis nggak di laporan kita? Misalkan saya seorang guru ASN, pemberinya saya tulis nih, saya buka identitasnya si mamanya si A gitu, misalkan Mbak Heni, itu gimana? Boleh nggak? Harus ditulis. Sebenarnya ya? Itu masuk dalam form. Jadi nanti pelapor akan menerima form di mana salah satunya adalah terkait identitas pemberi. Namun ketika ada konteks-konteks di mana guru tuh juga nggak tahu siapa yang ngasih. Ya kayak misalnya tadi ada tahu-tahu ada di ruang tamu gitu, ada tiba-tiba ada donat di ruang tamu gitu. Ya udah, kosongnya aja nggak apa-apa. Gitu. Anonim aja kali Anonimus gitu ya. Anonimus gitu. Karena form itu sebenarnya tidak compulsory, tidak wajib untuk diisi, cuman kita encourage untuk mengisi jika tahu gitu. Oke. Nah, kalau ke Mbak Irene, kira-kira ada nggak tantangan sendiri yang dihadapkan atau yang dihadapi jejaring pendidikan untuk mewujudkan PPDB yang bebas dari korupsi? Nah, PPDB itu sebenarnya kalau dilihat-lihat ini kan bentuk pencegahan ya. Sebenarnya biar nggak ada transaksi di situ, orang lebih mudah ya kan pada saat mendaftarkan anaknya ke sekolah gitu ya. Mungkin yang dulunya harus rebutan formulir gitu ya, aku udah cepet-cepet datang ke sekolah, sekarang nggak perlu lagi. Sekarang udah dimudahkan dengan PPDB, sistemnya impiannya online gitu ya. Impiannya kan? Gitu. Tapi kan memang sistem itu jadi sebuah perbaikan dari sistem yang udah ada sebelumnya gitu loh. Dan itu salah satu cara untuk memberantas juga. Cuma ternyata masih ya kan dari setiap cara PPDB itu selalu orang tuh ngambil celah gitu. Ya. Ada 4 misalnya ada beberapa cara untuk PPDB, mulai dari zonasi, mutasi segala macam, mereka selalu cari celahnya gitu kan ya. Nah, itu memang kita harus bisa membangun generasi bangsa dengan value dengan value yang berintegritas gitu, dan juga ekosistemnya tadi. Jadi memang nggak hanya muridnya yang dikasih penguatan, edukasi tentang integritas juga, gitu ya, tapi juga stakeholdernya ya, orang tuanya ya, dinasnya ya, sekolahnya gitu loh, untuk bisa membangun ekosistem yang bagus. Nah, ini memang tantangan banget gitu. Jadi nggak cuman karakter, ekosistem, tata kelolanya juga gitu. Tata kelolanya harus dibenerin juga ya. Harus dibenerin juga gitu. Terus mungkin kalau dari orang tua juga, kalau bisa tidak memaksakan anak juga gitu ya untuk bersekolah di sekolah tertentu, misalnya karena punya image favorit biasanya. Ya kan? Nah, ini kan masih tren banget kan. Masih ngetren banget kan, sekolah favorit gitu kan, yang B dekat rumah gitu. Yang satu dekat rumah, yang satu favorit gitu. Terus akhirnya mereka menghalalkan caranya itu kadang-kadang nggak datang ke sekolahnya juga gitu loh. Misalnya mereka jadi manipulasi alamat gitu kan. Itu jadi modusnya tadi ya, jadi sebenarnya nggak hanya dinas pendidikan juga nih yang melulu bikin jadi maksudnya owner gitu, dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip maksudnya ada oknum di situ gitu loh. Tapi ketika ada orang yang pengen pindah kakak kayak gitu, terus
cuma mau ngedapetin zonasi yang ada sekolah favorit itu tadi ya. Itu kan jadi masalah juga gitu di situ Calvin. Jadi memang tantangannya banyak banget di dunia pendidikan ini gitu ya. Terus juga tidak jangan sampai memanipulasi juga gitu ya. Ada juga soalnya yang dapat cerita sistem PPDB-nya mereka masuk ke sistem PPDB di situ. Ini dari orang tuanya langsung ya? Iya, jadi dia langsung menyusup gitu ya. Iya. Menyusup di sistem. Berarti ya untuk orang tua yang satu ini gitu ya. Pokoknya untuk alasan demi kebahagiaan anak gitu, kadang-kadang anaknya juga yang minta gitu kan. Ma, aku pengen sekolah di sini, ma apa aku pengen sekolah di sini soalnya ada sahabat aku sekolah di sini gitu ya. Maksudnya jangan juga karena untuk menyenangkan anak gitu ya, untuk kebahagiaan anak jadi curang gitu loh, baru mau sekolah nih udah dicurangin dulu ya, udah curang duluan gitu. Artinya kan nanti orang tuanya memfasilitasi habit yang tidak baik gitu kan ke depannya. Nah ini akhirnya jadi repot gitu Calvin, ketika anak-anak disuruh ayo kalian harus berintegritas, punya nilai jujur, ini tanggung jawab dan segala macam gitu ya. Tapi dia masih lihat mamanya, ya mah kasih duit aja lah biar cepat misalnya gitu kan. Aku pengen di situ misalnya gitu kan. Jadi ini tantangan yang luar biasa sih untuk bisa ngegabungin antara karakter, kemudian tata kelolanya, ekosistemnya, karena memang ya it takes two to tango lah gitu kan, ya punya mas satu pihak aja ya. Iya, nggak mungkin kita cuman anaknya aja nih yang kita pokoknya kamu harus jadi orang yang jujur gitu ya, tanggung jawab segala macam. Tapi kalau yang lain yang nggak kita poles juga ribet sih menurut kita gitu. Ya, itu menarik sih. Emang it takes two to tango ya Mbak Iren ya. Iya. Oke. Nah Mbak Heni, kalau misalkan dari Mbak Heni sendiri, dari pandangan gratifikasi, Direktorat Gratifikasi, peran masyarakat ataupun orang tua secara spesifik untuk mewujudkan PPDB yang bersih dan taat seperti itu, gimana kalau dari pandangannya Mbak Heni? Jadi masyarakat termasuk orang tua dan juga muridnya sendiri punya peran yang sangat krusial ya untuk terlibat dan juga ikut memastikan bahwa PPDB itu berjalan dengan baik dan juga taat gitu. Selain dari mereka bisa mengawasi berjalannya PPDB, mereka juga seharusnya tidak memberi. Tadi benar disampaikan sama Mbak Iren, it takes two to tango gitu. Jadi kalau misalnya mau PPDB berjalan dengan bersih, ya stop memberi dengan alasan apapun gitu. Bahkan kemarin juga kita nemu beberapa kasus di mana misalnya sekolahnya tuh kuotanya udah habis, terus siswanya memaksa gitu ya, memaksa tenaga pendidik di sekolah itu, ayolah buka kelas lagi gitu, dengan memberikan beberapa hadiah gitu ya. Nah sebenarnya yang kita nambah kuota untuk spesifik ke si A ya, anaknya si A misalkan. Ayo dong nambah kuota kelas, ayolah nambah kelas baru biar 40 orang bisa masuk lagi misalnya kayak gitu. Dan yang kami tekankan di sini adalah peran masyarakat dan orang tua untuk stop lah untuk memberi gitu. Kalau misalnya udah ditutup kelasnya, ya sudah cukup daftar di sekolah lain gitu. Toh juga memang PR dari Kemendikbud adalah untuk memeratakan kualitas sekolah kan. Jadi kita juga berharap bahwa setiap sekolah itu mempunyai kualitas yang sama, mempunyai pendidikan yang sama, kualitas pengajaran yang sama. Jadi kalau misalnya sekolah tersebut penuh ya cukup gitu. Nah kira-kira nih kita masuk ke closing ya. Dari Mbak Irene mungkin apa sih harapannya ke depannya untuk PPDB yang berintegritas nih, untuk PPDB yang bersih? Untuk PPDB yang bersih, kalau dari aku ya mungkin dari orang tua murid, kemudian juga sekolah gitu, anak-anak mungkin lebih bisa jaga integritasnya gitu ya, nilai-nilai baik gitu yang ada. Jangan sampai mencurangi, karena ini pendidikan baru mau sekolah, jenjang awal gitu ya, ini belum masuk ke dikti dan segala macam ya, belum masuk ke dunia kerja gitu ya. Janganlah diri anak itu dikotori gitu dengan hal-hal yang tidak berintegritas gitu loh. Jangan cuman itu tadi ya, aku udah sampaikan sebelumnya juga, jangan cuma anaknya yang kita minta untuk jadi berintegritas, tapi tolonglah lingkungan dan juga tata kelolanya juga harus mendukung gitu loh, biar PPDB ini dari awal juga udah oke, bersih gitu loh, anak-anaknya
berkualitas gitu. Sekarang kualitas apa sih yang diharapkan dari PPDB yang dicurangi gitu loh, dari anak-anak yang jadi korban gitu sebenarnya kan, kasihan gitu korban ya. Sistem juga korban sistem juga, iya bener. gitu. Jadi aku berharapnya itu sih, Kelvin. Semoga bisa ya Semoga kedepannya biar generasi penerus kita nih lebih berintegritas gitu kan. Ya, oke. Kalau dari Mbak Heni gimana, Mbak? Closing statement ya ini ceritanya ya. Jadi sekali lagi aku ingin membawa atau mengenalkan platform yang namanya jaga.id, di mana Bapak Ibu bisa ngecek terkait surat edaran PPDB tadi sebenarnya isinya apa sih, bisa dicek di situ. Kemudian bisa ngecek literasi, informasi-informasi yang terrangkum dengan mudah, bisa ngecek status PIP dan juga dana BOS juga. Nggak cuman itu, tapi kita juga mempunyai data-data terkait kepesertaan BPJS, ya, kartu kesejahteraan BPJS, kemudian juga ada informasi tentang dana desa dan lain-lain gitu. Nah, ketika misalnya dalam konteks PPDB tadi Bapak Ibu menemukan atau ingin sharing, ternyata sekolah saya bersih loh, kita juga membuka wadah untuk sharing session lah ibaratnya, best practice-nya seperti apa melalui kanal diskusi yang ada di jaga.id ya, yang bisa diklik di situ ya. Dan di situ juga Bapak Ibu bisa saling sharing nih, kalau misalnya ada berita baik atau mungkin berita yang kurang baik pun juga bisa di-sharing. Nanti ada pengguna lain yang juga akan mengakses itu dan juga menimbulkan trigger mekanisme lah ya, maksudnya ternyata harusnya kayak gitu, berarti sekolah saya harusnya kayak gini gitu. Oke, berarti dijaga udah bisa memfasilitasi itu. Dan tadi juga ada ACA tadi ya, Anti Corruption Academy ya. Oke. Baik kawan aksi, itu tadi obrolan kita bersama dengan Mbak Heni dan juga Mbak Irene. Nah, kita akan kembali di episode selanjutnya di Bincang di KPK. Salam anti korupsi.